Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku ngevlog lagi kerja menuju ke Situbondo dari kota Genteng ya. Jarak tempuhnya sekitar 90 km. Biasa orang jalanan, jadi tiap hari memang keliling jalan seperti ini. Dan ini partnerku, tim dokumentasi juga, tapi dia bagian video. Ini lagi di jalan kayak bebas hambatannya gitu sih. Oke, tak mode ini aja, mode S. Kali ini aku mau sharing. Pertama adalah pengalaman bukan pengalaman ya. Gimana perasaannya setelah meninggalkan Brio selama 1 tahun dan ganti Jazz. Oke, sebentar, aku nyalip dulu. Jalannya padat banget nih, tumben nih. Karena hari Minggu. Dan cuacanya hujan panas. Semoga daerah kalian nggak banjir. Di sini aman dari banjir dan macet. Oke, aku mundurin dikit. Bentar. Nah, kali ini aku mau ceritain pengalaman pakai Jazz selama 1 tahun ya teman-teman. Feel yang kurasain pertama dari segi handling Dari segi handlingnya, kalau Jazz ini ku amatin ternyata setirnya itu speleng teman-teman. Jadi memang karakternya Jazz itu setirnya diputar banyak, dia beloknya dikit. Sangat beda sama Brio yang signifikan karena wheelbase-nya pendek ya. Jadi diputar dikit dia langsung belok. Kalau ini diputar banyak gitu dia masih lurus. Mungkin karena Jazz bisa lari sampai hampir 200 ya. Jadi di kecepatan tinggi biar nggak terlalu oleng gitu ya. Jadi setirnya bisa presisi. Karena kecepatan tinggi setir kita putar dikit itu beloknya sudah banyak. Mungkin buat antisipasi itu biar lebih stabil aja di kecepatan tinggi. Di Jazz G5 juga spelling seperti itu. Jadi memang bukan karena Jazz ini tua, tapi memang karakter dari setirnya Jazz itu lebih spelling. Itu sih kalau dari setirnya. Terus kalau dari handlingnya sih lebih enak Brio ya. Kalau Brio itu fun to drive-nya memang benar-benar luar biasa. Ya nggak bro? Siap. Cuman selama kita ngebut pakai Brio itu tangannya Mas Bro itu selalu megang kemana bro? Ke sini karena sangat takut saya naik Brio. Kalau pakai Jazz ini 120 gitu tangan masih los, nggak megang ke atas, jadi nggak takut. Jadi karakternya si Jazz ini dia lebih apa ya? Iya, kata kalau Jazz ini agak sedikit tenang. Lebih anteng ya? Anteng banget kalau diajak putar itu anteng banget, nggak kayak Brio. Kita pernah sampai berapa? 150 ya? 150 pernah 150. Nggak tal ya? Jalan biasa ya? Biasa dan aman banget. Aman banget ya? Aman banget, nggak kayak Brio. Kalau Brio nggak bisa 150 pak. 150, waduh, sudah pegangan sabuk pengaman ya. Tapi handlingnya pede ya Brio ya? Pede. Kecepatan tinggi 140 gitu nggak ngelayang ya? Nggak ngelayang, cuma itu keras ya, suspensinya terlalu keras. Jadi banting takut kalau bawa 160-an itu. Nggak nyaman jadi jatuhnya. Kalau ini dia kenceng tapi nyaman. Terus kalau masalah tarikannya gimana Mas Bro? Tarikannya menang Brio, soalnya kan manual. Menang Brio, manual ya. Untuk dibawa kebutan nyalip enak. Refleks enak Brio, malah enak Brio ya. Kalau ini kayak ngeden gitu ya. Kayak, ya feel-nya seperti beda Vario dramatik gitu aja ya. Oh gitu ya. Lapsak gitu. Tapi meskipun kerasa banter. Nggak kerasa tahu-tahu nyalip gitu. Tapi buat nyalip cepet enak Brio. Enak Brio ya. Truk pelan gitu nyalipin enak Brio ya. Kalau ini sering cancel ya. Karena mau masuk gak jadi ya. Napasnya gak kuat. Ngelas dulu ya soalnya. Cuman ini lebih nyaman banget nih daripada Brio. Di gaspol nggak ngagetin ya? Nggak ngagetin, dan untuk duduknya tuh duduknya lebih rileks ya? Mantap banget tenan daripada Brio. Jauh ya berarti ya sama Brio ya? Ini sangat nyaman sekali. Terutama ada armrest ya? Ini sangat membantu sangat sekali. Visibility gimana? Visibility sama Brio? Agak lebar ini sih mungkin. Lebar ini ya? Iya, lebar ini. Kacanya los ya soalnya. Kacanya ke depan sangat los. Brio kan mungkin karena kecil sih mungkin, jadi agak terbatas anunya. Kalau masalah tempat dashboard gimana? Dashboard fungsinya enak mana? Ini fitur wajib bagi wajib ya.
bagi penumpang ini benar-benar wajib ya, Iya. berguna banget ya. Kalau Brio kan nggak ada cuma di sini Brio. Di bawah situ ya. Iya, bingung. Ini di bawah masih ada. Ini juga ada. Dan Nah, itu kenapa di Jazz atasnya ini kok dihilangkan? Itu Honda benar-benar salah ya. saya salah banget. Harusnya tetap ada ya. Seharusnya tetap ada karena sangat benar-benar membantu ini untuk penumpang kita. Terus HP juga bisa ditaruh di laci itu ya. Di sini bisa, di sini bisa. Lacinya Saya juga sih, dua ya. Enak nih. Daripada Brio. Terus kegedapan gimana bro? Sama Brio? Untuk Brio gimana ya? Lupa soalnya saya. Udah lama. Kalau hujan gitu gimana? Kayaknya yang enak ini kayaknya. Enak ini ya, Enak ini. lebih kedap ya. Ini lebih kedap. Semenjak pakai ini sering ngantuk kan bro? Sangat ngantuk, sangat nyaman. Itu mungkin efek nyaman. Jadi nggak banyak goncangan karena suspensinya sangat empuk. Nyaman banget. Akhirnya ya ngantuk terus. Ngantuk. Sama kayak aku sih. Pertama ngambil ini ngantuk terus sih bawahnya. Kalau Brio nggak pernah ngantuk ya bro? Brio nggak pernah ngantuk. Soalnya mau tidur sedikit, geledak. Geledak-geledak gitu. Geledak, aduh. Itu ya. Nyaman ini, nyaman banget. Kursi belakang gimana? Kursi belakang. Ya jelas jauh ini ya. Iya. Brio nggak ada kursi belakang. Ampun ya kursi belakangnya ya. Kursi belakang Brio itu nggak rekomen ya. Kecuali Brio baru ya masih mendingan kayak Kalau Brio baru mending. Ya. Kursi belakang. Tapi nggak tahu juga kalau dinaikin ya, nggak pernah naik yang Brio baru juga soalnya. Iya soalnya. Ntar soalnya keras juga sama aja berarti. Terus masalah irit gimana? Aku sering ngeluh nggak borosnya Jazz? Nah ini masalah Jazz ini. Jazz kan dapatnya 14. Kalau Brio kan 18. Ini 14,9. Ya, 14,9. Kalau Brio kita bisa sampai 18. Kadang 20, 22 kadang ya. 20. Iya, itu sih. Ya enggak boros ya, cuma beda. Ya? Beda ya. Beda. Tapi kebayar nggak sama ya kenyamanannya itu? Borosnya itu terbayarkan oleh kenyamanan. Nah, itu yang aku salutkan. Ya. Jadi walaupun boros tapi dibayar dengan kenyamanan. Itu yang agak tidak terberikan lagi kalau boros gitu. Terutama pas lagi ngebut gitu ya, nggak terlalu agresif itu feel-nya ya. Agresif. Kalau Brio kan pasti sekali gas, wah ini Mas Bro lagi ngebut nih, langsung pegangan ya. Langsung pegangan saya. Kalau ini tetap santai gitu, ngebut gitu doang. Juga buat santai aman pun. Apalagi ya, so far ya gitu sih. Jadi si Jazz ini lebih soft karakternya, lebih soft terus. Ya kenceng sih, cuman nggak terasa. Kita nggak merasakan bahwa mobil ini kenceng. Kita nggak merasakan karena soft banget. Jadi feel kita nggak punya ini. Nggak jambak nggak jambak. Dan koplingnya nggak bisa dikasarin. Jadi nggak ada koplingnya karena nggak ada koplingnya. Jadi kalau kita gas gitu dia nggak nyendal, nggak bisa disendal. Kalau yang manual kan kita bisa gas dulu baru lepas kopling kan bisa nyendal. Kalau ini nggak bisa, meskipun di mode manual. Kalau masalah model gimana Mas Bro? Model? Modelnya Jazz ini dari luar gimana? Nah ini yang saya selalu dari Jazz ini. Ini kan tahun 2011 2008 sebenarnya basic. 2008. Entah kenapa desainnya itu benar-benar everlasting itu loh. Everlasting ya desainnya. Untuk penikmat sekarang itu sangat bisa dinikmati sekali desainnya itu. Meskipun tahun 2020 ya. Ya itu walaupun tahun 2011 ini 2011 sangat bisa dinikmati untuk tahun 2020 ini. Berarti 10 tahun masih aman ya desainnya? Masih aman sekali. Kalaupun ingin mengambil ini, wah masih rekomendasi banget lah sama Jazz ini. Terus auranya berapa usianya kalau kita naik ini? Wah, berasa usia berapa? Bos saya bos. Langsung saya umur 20 langsung 15. 15. Apalagi kalau kita ke kafe gitu, cewek pasti lihat Pak ya. Auto lihat. Gak ada yang nggak lihat ya. Auto lihat. Iya sih bro. Setelah pakai Jazz ini, kalau ke kafe gitu sih, cewek-cewek itu kayak pasti ngeliatin gitu sih. Kalau daerah sini ya. Kalau pakai Brio enggak bro? Aduh, Brio biasa. Enggak lirik. Kalau ini pasti cewek itu ngelirik-lirik, curi-curi pandang itu pasti. Anak muda bangetnya itu kena banget gitu sih. Ya bukannya kepedean ya, mungkin karena emang desainnya di sini sangat bagus sekali. Dan nama Jazz juga memang anak muda banget sih. Jadi
kadang kita sendiri pun kalau lihat jazz juga pasti lihat juga toh. Pasti. Wah jazz, ini pastinya anak muda, ternyata yang keluar orang tua gitu. Tapi apa ya, auranya itu kayak aura anak muda itu keluar banget sih. Jadi yang pakai tua muda pun dikiranya anak muda, jadi kayak menarik perhatian gitu. Malah kalau aku pakai jazz yang GK5 yang putih itu nggak begitu menarik. Dikira Avanza gitu kali ya, modelnya standar kayak nggak terlalu racing gitu kali ya. Atau ini yang warna merah, jadi memang merah disukai cewek gitu kali ya. Atau nggak tahu juga ya, mencolok kali kayak. Atau mungkin kalau pakai warna kuning lebih dilihat lagi kali ya. Aduh, kuning guys. Nggak, maksudnya di mata cewek maksudnya. Mungkin, iya mungkin. Jadi warna merah. Yang jelas seirit-iritnya jazz ini itu seboros-borosnya Brio. Bahkan seboros-borosnya Brio masih nggak dikejar sama iritnya jazz ini. Karena jazz ini 14, 15 itu susah banget dapetnya. Mentok. Kalau Brio itu rekorku 28 km per liter. Kalau ini waduh 17 yang belum pernah Brio. AC mati. Tapi real time-nya nggak 17 kayaknya. Boros ini jazz yang Matic yang versi ini, karena memang mesinnya itu sangat panas teman-teman. Mesinnya itu nggak punya sirkulasi udara, jadi dia head dissipation atau apa gitu ya, itu nggak bagus memang. Jadi penyebaran panasnya masih nggak bagus. Kalau jazz yang baru memang iritnya salut sih, apalagi ditambah CVT. Tapi CVT itu terkenal rawan jebol, jadi ya meskipun ada budget segitu, kayaknya aku bakal skip jazz yang tipe CVT. Jadi mentoknya bakal di mobil-mobil ini sih. Saran buat yang nonton, mending Brio new atau jazz ini bekas? Wah, itu tetap double standar ya? Double standar sih. Soalnya kan sama-sama dilihat dari mana dulu sih mungkin. Kalau pencinta desain, saya lebih prefer yang ini. Lebih prefer jazz ya, karena kalau yang desain loh daripada Brio yang baru. Brio kan LCGC ya. Sama-sama LCGC, sama-sama 5 kursi, mending ngambil yang jazz ini. Karena naikannya beda. Nah itu juga. Mending ini ya daripada Brio. Tapi kalau yang takut ada apa-apa, kalau takut tentang barang second, ya Brio aja ya. Mungkin. Brio juga nggak jelek ya, Brio yang baru nggak jelek ya. Irit, modelnya juga lumayan lah. Cuman teman-teman, kalau kalian pernah pakai jazz lama gitu ya, kayaknya kalian bakal skip sejenis Brio karena kayak turun pangkat gitu sih rasanya. Tapi nggak tahu sih, mungkin kembali ke kalian juga sih. Aku sendiri sudah kayaknya udah nggak main Brio lagi sih kayaknya. Kayak gimana ya? Feelnya tuh kayak kalau udah di kelas ini tuh kayak nggak enak gitu sih kalau mau turun pangkat gitu sih. Selain itu performance-nya juga beda jauh sih. Itu yang bikin ini sih. Bukan performance aja ya, desain-desainnya itu kayak mobil ini memang berawal dari mobil yang mahal gitu sih. Kalau Brio kan mobil yang efisiensinya tinggi gitu ya. Jadi kayak mobil murah itu look-nya masih ada. So saranku ya buat teman-teman, kalau ada budget 150 jutaan, kalian beli jazz atau Brio. Kalau aku sih rekomendasi tetap jazz, karena Brio Matic itu boros teman-teman. Apalagi dalam kota itu boros, sekitar 14-13an. Jatuhnya mirip sama ini 10-an 11an lah di dalam kota. Ya ini lebih boros sih. Tapi feel yang kita rasakan itu berbeda teman-teman, karena ini sebuah jazz. Reputasinya kalau kita main ke kondangan, ke nongkrong-nongkrong gitu, levelnya sudah nggak di golongan Brio, meskipun budget kita sama ya nggak bro? Nggak LCGC lagi. Nggak LCGC kan penuh dengan bulian. Sebaik-baiknya LCGC tetap LCGC. Apalagi di forum-forum otomotif gitu pasti komennya LCGC itu nggak enak lah pokoknya. Ya nggak memandang rendah LCGC, cuma kan pada kenyataannya kita dibully ya kalau pakai LCGC. Harus kuat mental lah pakai LCGC itu. Salahin terus itu. Selain itu LCGC itu kurang bandel juga sih. Plat-platnya tipis dan cepat karat, dan secara safety itu karena platnya tipis jadi kayak kalau kesundul dikit itu rusaknya parah gitu teman-teman. Perbaikannya mahal. Beda sama kayak mobil-mobil yang agak mahal, dia sasisnya lebih kuat sedikit, jadi potensi rusaknya sedikit lebih
lebih kuat gitu sih ya, meskipun ya tipis banget bedanya, nggak sangat signifikan juga, kecuali kalian pakai Fortuner atau Pajero atau Innova gitu ya, itu mobil baja, jadi ya tetap nggak bisa dibandingin. Ini tetap mobil yang masih kaleng, meskipun nggak sekaleng Brio LCGC series, ini tetap mobil kaleng. Aku aja nggak berani aneh-aneh pakai ini karena crumple zone-nya pun sangat jelek. Ini crash test-nya pun hanya dapat nilai bagus di area crash test, tapi kalau crash di jalan ini sangat nggak recommended. Karena apa? Mobil ini sangat pendek, bonetnya itu sangat rendah ke bawah, dan bumpernya itu sangat di bawah, di belakangnya plat nomor depan. Jadi andai crash itu pasti hancur mesinnya, karena barir depannya itu nggak ngelindungin kita. Karena biasanya barirnya itu kalau ketemu mobil depan itu ketemu di bokong atau di bagian bawahnya barir mobil lawan. Jadi yang hancur pasti mobil ini duluan gitu sih. Meskipun ada airbagnya, tapi mobil itu kalau hancur ya nggak bisa direcovery, hitungannya langsung dibuang, karena sangat susah recovery mobil yang hancur itu. Biayanya mungkin lebih mahal daripada kita beli lagi gitu kali. Atau pokoknya nggak bisa crash mobil itu, crash hanya satu kali. Oke teman-teman, wah depan Jazz ini ada Mazda. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wah itu Jazz idola banget tuh, keren Jazz depan ini, Jazz 2013.